Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianawati, mengajar mapel dasar desain grafis kelas 10 jurusan multimedia. Dasar desain grafis adalah sebuah bentuk media komunikasi visual yang berbentuk gambar untuk digunakan sebagai penyampai informasi atau pesan yang cukup efektif. Di sini saya berikan contoh, ada dua di sebelah kiri dan di sebelah kanan, merupakan contoh dari desain grafis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar KD 3.1 dan KD 4.1 dalam 2 kali pertemuan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Setelah mempelajari, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan dan menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang pertama akan kita bahas adalah garis. Apa itu garis? Garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Misalkan kita buat titik di sebelah kiri dan titik di sebelah kanan, maka kita tarik garis akan menjadi sebuah garis. Ketebalan garis itu ada yang tipis, ada yang tebal, bisa ada yang rintik-rintik, ada yang seperti rel kereta api, kemudian bergelombang, ada yang zigzag. Bentuk-bentuk garis, ada bentuk garis lurus, kemudian garis melengkung, ada garis majemuk, garis gabungan. Garis dapat digunakan untuk mengatur informasi, penekanan kata, menghubungkan informasi, outline foto, membuat kotak, membuat bagan atau grafik, membuat pola atau ritme dengan membuat banyak baris, membuat penekanan langsung ke mata pembaca, mengsugesti emosi. Di sini ada salah satu contoh fungsi garis pada outline foto. Garis kalau kita buat sedemikian rupa sehingga dia akan bagus, bisa dibuat menjadi outline foto. Yang kedua adalah ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Yaitu merupakan unsur garis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan komplit. Fungsinya untuk menarik perhatian, merangsang minat pembaca, memberikan eksplanasi atas pernyataan, menenangkan persaingan, menciptakan suasana, menonjolkan suatu merek. Ilustrasi dapat berupa gambar, foto, atau grafis lainnya. Di sini diberikan contoh sebuah gambar ilustrasi. Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana menggambar ilustrasi. Yang ketiga adalah tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi berarti huruf-huruf yang ditata sedemikian rupa sehingga huruf itu akan menarik. Misalkan di sini ada huruf yang dibuat miring, kemudian ada yang dibuat vertikal, horizontal, bentuknya bisa serif, bisa counter, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah warna. Warna dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Kalau kalian melihat gambar 2
satunya berwarna, satunya tidak, tentu kalian akan lebih memilih gambar yang berwarna. Ya. Warna dapat digunakan untuk menarik mata. Jadi kalau gambar yang ada warnanya itu membuat mata senang. Ya. Warna berfungsi juga untuk sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu. Jadi ada gambar, kalau warnanya ngejreng, kita akan melihat warna itu langsung terlebih dahulu daripada warna yang biasa. Di sini diberikan gambar warna merah dan kuning. Kalau dicampur nanti hasilnya adalah orange. Kuning dan biru kalau dicampur menjadi hijau, biru dan merah menjadi ungu. Yang kelima adalah gelap terang. Gelap dan terang. Tentu kalian sudah paham apa warna gelap, apa warna terang. Di sini gelap terang dibagi menjadi dua kategori, yaitu low contrast value, berarti penggunaan warna yang kurang kontras, nanti hasilnya akan cenderung kalem, statis, dan sederhana serta tenang. Sedangkan yang high contrast value yaitu penggunaan warna kontras dengan ekstrim sehingga visualnya nanti menghasilkan energik, ceria, dinamis, dramatis, dan penuh gairah. Di sini diberikan contoh gambar gelap dan terang. Jadi hanya ada dua warna, hitam dan putih. Yang keenam adalah tekstur. Tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Tekstur digunakan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter, mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Tekstur nyata berarti kalau kalian memegang dinding ini berarti terasa benar-benar dia nyata. Berarti tangan kalian akan merasakan ada lubang di sini dan ada kasar. Berarti disebut dengan tekstur nyata. Yang kedua adalah tekstur kasar semu. Kelihatannya kasar tetapi dia halus, berarti dia semu. Dinamakan tekstur kasar semu. Yang ketiga adalah tekstur halus. Ini terdapat pada contohnya telipak gitu. Kalau kita pegang dia halus. Yang ketujuh adalah ruang. Ruang merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya. Contohnya, tanpa ruang kita tidak akan tahu mana kata dan mana kalimat atau paragraf. Tanpa ruang, kita tidak tahu mana yang harus dilihat terlebih dahulu, kapan harus membaca, dan kapan harus berhenti sebentar. Dalam bentuk fisiknya, ruang digolongkan menjadi dua unsur, yaitu objek dan latar belakang. Coba kalian amati kedua tulisan berikut ini, sama-sama bentuknya bujur sangkar. Ilmu website. Di sebelah kiri terdapat ruang kosong, di sebelah kanan juga terdapat ruang kosong. Tetapi yang sebelah kanan ruang kosongnya akan lebih banyak. Sekian penjelasan materi tentang tata letak unsur dalam desain grafis. Sekarang kita latihan soal. Latihan soal nanti kalian kerjakan. Golongkan, ada 10 soal, golongkan gambar berikut termasuk bentuk garis apa. Jadi yang A, B, C, sampai D. Nomor 2, bandingkan lebih menarik yang mana, gambar yang ada di situ. Ya. Kemudian beri alasan, yang kiri misalkan lebih menarik, karena apa? Kemudian nomor 3 sampai nomor 10 nanti bisa dibaca sendiri. Kalau sudah selesai, jawabannya bisa dikirim di email yang tertera di slide. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.